Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Kita kembali lagi dan saat ini kita bersama-sama untuk mau mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat ini, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Luar biasa, Yesus kita sudah mati untuk kita dan berkorban untuk kita, dan hari ini kita juga merayakan. Tapi merayakan bukan Yesus kita yang tetap dalam kuburan, bukan Yesus kita yang mati, tapi Yesus kita hidup sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala yang ada di rumah, yang sama-sama saudara semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik dan luar biasa, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu, kami bersyukur buat Engkau hidup, kami bersyukur Engkau ada di surga, kami bersyukur Tuhan kami adalah Tuhan Raja di atas segala raja, pemimpin kami, penolong kami. Sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu yang singkat ini dalam waktu 20 menit kami minta anugerah Tuhan memberikan pemahaman, pengertian yang jelas kepada kami, untuk kami dapat bisa mengetahui sesungguhnya di balik salib Kristus, di balik kuasa Yesus, di balik Yesus naik di surga, di balik Roh Kudus dicurahkan, di balik segala sesuatu yang kami rayakan hari ini, ada sesuatu makna yang tersembunyi yang Tuhan bukakan kepada gereja-gereja Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami akan siap dengan firman Tuhan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang mudah sangat mengerti dan paham, dan kami percaya akan firman Tuhan bermanifestasi. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Halo, luar biasa hari ini semuanya. Saya percaya saudara yang ada di rumah dan saudara tetap buka Alkitab, catat, dan saya mengharapkan saudara semua catatan saudara yang hari ini saudara kirim seperti biasa, kirim di grup WA kita, dan kita sama-sama dapat bisa memperkuat satu sama lain. Mungkin catatan yang satu belum lengkap, catatan yang lain sudah lengkap, jadi saling bisa mengisi catatan saudara di rumah. Oke, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang terdapat di Matius. Sama-sama kita buka Alkitab, Matius 25. Matius 25. Sudah dapat di rumah? Oke, sama-sama kita membaca ayat pertama sampai ayat ke-13. Ada 13 ayat kita akan membaca bersama-sama saudara. Perekopnya berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sama-sama kita baca ayat 1 sampai ayatnya ke-13. Saudara yang di rumah baca dengan suara yang keras sehingga imanmu diperkuat lagi, imanmu diteguhkan lagi. Karena Alkitab mengatakan ketika iman kita mau diperkuat, engkau harus mendengar firman Tuhan. Dengar suaramu dengan telingamu sendiri. Baca firman Tuhan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Perhatikan. Lalu dikatakan dia membereskan pelitanya di ayat 7. Lalu ayat 8 dikatakan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Ingat, gadis-gadis yang bodoh yang berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Kata-katanya begini, sama-sama lanjutkan baca firman Tuhan. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya, haleluya. Kalau saudara memperhatikan di Alkitab saudara, bahwa berbicara tentang gadis, berbicara tentang gereja Tuhan, gereja yang disucikan, gereja yang kudus, dan sama-sama membawa pelita. Kalau perhatikan, mereka 10 gadis-gadis ini membawa pelita. Sama-sama ada wadah untuk mau menjadi terang. Gereja Tuhan sama-sama punya pelita. Gereja Tuhan sama-sama mempunyai wadah untuk menjadi terang. Tetapi kalau saudara memperhatikan, ada gadis yang bodoh tidak memiliki minyak. Gadis yang bijaksana memiliki minyak. Mereka memiliki wadah, tapi mereka memiliki minyak. Tapi yang bodoh, mereka memiliki wadah untuk menjadi terang, tapi tidak memiliki minyak. Apa artinya? Saudara berbicara untuk memiliki minyak, memiliki pelita, dan memiliki minyak. Ini berbicara tentang terang. Terang yang nyata. Terang harus berfungsi. Gereja harus berfungsi di dalam kegelapan. Gereja tidak perlu lagi untuk banyak bicara, banyak bacot. Tapi gereja harus menjadi terang. Tidak boleh lagi lawan sana, lawan sini. Gereja sana lebih hebat, gereja sini lebih hebat. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang hebat itu Kristus. Engkau tidak perlu banyak bicara sama seperti orang-orang yang ada di Alkitab tadi, ya, gadis-gadis yang bodoh. Gadis bodoh berkata, waktu dia mendengar, mengatakan bahwa mempelai datang. Nah, si bodoh ini yang berbicara. Si bodoh ini yang berbicara berkata, ini mempelai sudah datang, bagi aku minyak. Saya mengatakan kepada saudara, jangan terlalu banyak kita berbicara lagi tentang hal ini dan itu. Mempedulikan kata-kata orang, kata-kata ini dan sebagainya. Cukup kita diam bahwa kita sudah mempersiapkan, bahwa kita sudah menjadi terang, dan kita mempersiapkan lebih banyak lagi, mempersiapkan diri lebih banyak lagi untuk kita lebih jelas mendengar kapan Tuhan datang. Yang repotnya, orang yang bodoh yang mendengar suara Tuhan berkata Tuhan mau datang. Tapi orang yang tidak bodoh, orang yang bijaksana tidak mendengar suara Tuhan. Kenapa? Bagi mereka tidak mengalami ketakutan. Karena mereka sudah memiliki minyak. Sudah ada persiapan. Saya mengharapkan kepada saudara seluruhnya, jemaat Tuhan, GPDI, Yosua Ministry, dan saudara yang menonton. Jangan kita menjadi orang bodoh yang hanya tahu kedatangan Tuhan bagaimana, tapi saudara tidak mempersiapkan hidup saudara. Pastikan saudara mempersiapkan hidup saudara. Sama gadis ini yang hanya mempersiapkan hidupnya ketika dia sedang menantikan Tuhan. Mungkin kelelahan, mungkin terlalu capek, mungkin ada situasi keadaan, tiba-tiba dia tertidur. Tetapi ketika itu Tuhan datang, mereka siap. Saya khawatir terlalu banyak bacot, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak gosip, terlalu banyak bertingkah sana sini, mengejek hamba Tuhan sana, mengejek hamba Tuhan sini, kritik sana, kritik sini. Stop. Khusus untuk kita jemaat GPD Yosua Ministry, saya bersyukur saudara selalu diam. Tapi di luar sana, biarlah orang-orang yang menonton saat ini, saya bisa katakan cukup kita diam. Banyak doa, banyak puasa, jaga kekudusan, jaga kebenaran, doakan seluruh Indonesia, doakan para hamba Tuhan, doakan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Stop untuk kritik. Hamba Tuhan berkata si A, si B, si C. Saya katakan semua mereka benar. Semua mereka bersuara tentang kebenaran. Tetapi yang membuat dirimu tidak benar adalah ketika engkau mengkritik orang. Cukup engkau dengar apa yang baik, terima. Apa yang benar, terima. Karena kebenaran itu akan tetap menjadi nyata dalam hidupmu. Alkitab katakan, gadis yang bodoh tidak membawa minyak, tidak membawa buli-buli. Tempatnya pun tidak ada.
hatinya kosong, tapi pintar untuk berbicara. Bijak, dia memiliki pelita, dia memiliki wadah, dia memiliki minyak, dia menjaga hidupnya. Tidak ada kasih lagi. Memang betul hari ini Tuhan punya kasih. Kita juga saling mengasihi. Tapi ketika waktunya tiba, hari Tuhan, kita semua sudah disingkirkan atau diangkat, atau kita tidak lagi di bumi ini. Kita tidak lagi saling bisa mengasihi. Suami istri tidak bisa lagi katakan, tunggu, aku tunggu suamiku, tunggu, aku tunggu istriku, tunggu, aku tunggu orang tuaku, tunggu, aku nunggu anakku. Tidak ada lagi. Makanya keselamatan kerjakan. Jika engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan diselamatkan. Tidak ada satupun keselamatan di kolong langit kecuali dalam Yesus Kristus. Makanya kerjakanlah keselamatanmu. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, jaga minyak yang ada. Tetap jaga supaya pelitamu jangan padam. Alkitab katakan sangat jelas. Kalau kita memperhatikan Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26 berkata begini firman Tuhan. Saya akan bacakan untukmu dan dengar baik-baik. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Tuhan sedang menghardik orang-orang percaya. Tuhan sedang menghardik para hamba Tuhan. Ketika engkau tidak membawa ketenangan, ketika engkau membawa kegaduhan, Tuhan sedang menghardik, dikatakan, diamlah, hai kamu kurang percaya. Alkitab katakan, pada waktu ada badai sangat besar, Tuhan berkata di Matius 8 ayat 26, bukan pertama sekali angin dan danau diberhentikan, tetapi yang dia katakan, kamu yang kurang percaya. Artinya kenapa engkau takut? Ketakutan kitalah yang membuat kita terlalu mengumbar-umbarkan sesuatu yang membuat orang jadi takut. Kalaupun sesuatu ada postingan yang menakutkan, engkau tidak perlu takut. Kalaupun ada badai yang harus datang dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut, karena di dalam badai ada Yesus di sana. Di dalam perahu kehidupanmu ada Yesus di sana. Yang Tuhan inginkan hari ini, berhenti kita. Kita sedang merayakan kematian Yesus. Yesus saja dicaci maki, dia tetap berkata, ampunilah mereka yang bersalah. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya juga bisa mengampuni saudara yang mungkin selama ini ada yang bersalah sama saya. Saya juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Dan saya juga minta ampun kepada Tuhan. Dan saya minta maaf juga kepada saudara-saudara. Tapi pastikanlah, ayo mulut kita jaga. Mulut kita memberikan kekuatan, kemenangan demi kemenangan, dan itu kita impartasikan kepada mereka, kepada jemaat Tuhan, kepada mereka yang percaya. Bagi hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, engkau cukup hanya saling menguatkan, saling mendoakan. Itu tugas kita selama kita ada di rumah, selama kita stay home, selama Tuhan menyuruh kita mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan diri, kita berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah, dan kita berdoa buat kota-kotamu. Karena Alkitab mengatakan damai sejahtera kotamu adalah damai sejahteramu juga. Jadi sekarang saya katakan, cukup kita diam. Karena Alkitab katakan sangat jelas. Ayat 13 tadi Matius 25 tadi, di ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus ketakutan? Yang membuat kita tidak tenang adalah sikap kita. Yang perlu kita lakukan adalah stay home. Kita sedang menyalibkan diri kita. Saudara tahu kenapa saat ini Yesus mati di kayu salib? Kita sedang rayakan hari kematiannya. Dan itu dirayakan di stay home, di rumah masing-masing. Saya mendapatkan impresi dari Tuhan bahwa ketika pada waktu kita di rumah, Tuhan sedang menyuruh kita menyalibkan diri kita,
membuat diri kita semakin serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, menyangkal diri kita. Waktu engkau di rumah bukan berarti engkau enjoy. Engkau di rumah bukan main game kerjaanmu. Engkau di rumah bukan yang lain-lain yang kau lakukan di rumahmu. Tapi selama engkau di rumah, engkau banyak doa, baca Alkitab. Engkau boleh bisa menjalankan aktivitas di rumah. Engkau bisa kerja di rumah. Kami juga masih kerja dari rumah. Kami juga masih tetap melakukan kegiatan dari rumah. Tetapi jangan membuat dirimu bahwa engkau sudah dimerdekakan semerdeka-merdekanya, engkau di rumah sesuka-sukamu. Tapi saya harus katakan sebagai hamba Tuhan kepada jemaat Tuhan dan khususnya jemaat Joshua Ministry, saya katakan selama engkau di rumah, salibkan dirimu, salibkan mulutmu, salibkan pikiranmu, salibkan keinginan dagingmu, dan banyaklah berdoa di hadapan Tuhan. Alkitab katakan minyak itu sangat penting. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Hari-hari ini ada banyak orang teriak. Ya sekarang ini mungkin belum terlalu banyak orang ketakutan dengan soal kekurangan. Karena masih ada orang-orang yang punya uang di sana yang membantu, yang memberikan berkat yang Tuhan gerakkan. Tapi tiba waktunya di masa-masa tahun 2021 mungkin terjadi masa krisis juga yang berpanjangan. Apa yang kita hadapi? Alkitab katakan Wahyu 6 ayat 6. Saudara baca, saudara buka Alkitab saudara. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Jangan merusak apa dia katakan, yaitu minyak, dan jangan merusak anggur. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti apa? Ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Di akhir zaman segala sesuatunya mahal. Makananmu yang tadinya makanan yang terbaik dikatakan secupak gandum sedinar, hanya cuma 1 kali makan, 1 kali gaji dan 1 kali makan. Kalau untuk mau makan 3 cupak jelai sedinar, itu adalah makanan yang sangat-sangat di bawah, sangat-sangat sederhana. Apa yang kita mau banggakan? Saya mau tanya kepada saudara, jemaat Tuhan Joshua Ministry, jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun kau berada. Apa yang kau banggakan? Engkau mau punya baju, baju yang mewah pun hari-hari ini kemana engkau mau bawa? Engkau mau punya sepatu, sepatu manapun hari-hari ini engkau tidak akan bisa bawa kemana-mana. Engkau punya mobil yang mewah, terbatas mau kemanapun engkau. Ruang gerak-gerikmu gak bisa lagi sebebas dulu. Engkau mau punya apa? Engkau punya rumah, mall banyak tutup. Engkau punya rumah dan engkau punya uang, engkau mau penuhkan pun barang-barang di rumahmu, makanan sebagainya, segala sesuatunya ada waktu dan masanya. Jadi apa yang kita mau banggakan? Aku tidak akan pernah sombong, dan engkau pun belajar kita tidak pernah sombong. Karena tidak ada sesuatu kekuatan kita kecuali di dalam Yesus Kristus. Saya mengasihi engkau seluruh jemaat Joshua Ministry. Dan siapapun yang menonton, baik keluarga saya yang ada di Brastagi, baik keluarga saya yang ada di Jakarta, baik anak-anak rohani saya yang ada di Bandung, yang ada dimanapun berada, saya berkata, tidak ada sesuatu pun kesombongan kita. Anugerah Tuhan turun atas hidup kita untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Alkitab katakan, boleh semuanya mahal. Tapi Alkitab dikatakan Wahyu 6 ayat 6, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Jangan engkau merusak minyak dan anggur. Jaga Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Jaga kekudusan ada dalam dirimu. Kalau engkau berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus, harus berkata-kata sama seperti Alkitab katakan. Sembahlah aku di dalam roh, tapi juga harus disertai dan kebenaran. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kalaupun engkau di rumah sedang mencari kerajaan Allah, kalaupun engkau di rumah sedang beribadah, beribadahlah dengan cara kebenaran. Hari ini kan
Pak Pendeta Petrus, gembala saya kan nggak tahu kalau saya sedang firman Tuhan, lagi dengar firman Tuhan, sedang beribadah, kopi ada di samping saya. Mungkin saudara hanya cuma menggunakan pakai celana pendek, atau saudara belum mandi. Tapi saya harus katakan, saudara beribadah dengan takut akan Tuhan. Cara ibadahmu, berikan ibadah cara yang terbaik. Haleluya, haleluya. Alkitab katakan, jangan merusak minyak dan anggur. Jaga Roh Kudus, jangan sakiti Roh Kudus. Kalau kita bertengkar kiri kanan, kita mengejek hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini, kita merasa lebih hebat melebihi dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita merasa lebih hebat dari nabi-nabi lain. Kita merasa lebih hebat dari malaikat. Bahkan kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Kita mengejek sana sini dan sebagainya. Ingat, jangan engkau menyakiti Roh Kudus. Cukup selama kita stay home, salibkan diri kita. Kalau Yesus sudah salib dan dia mati, ngampuni dosa pelanggaran kita. Hari ini Tuhan ajar kita ada di rumah untuk menyalibkan diri kita dari segala keangkuhan, kesombongan, kemampuan, kehebatan, apapun namanya. Salibkan diri kita. Banyak berdoa, banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Karena Alkitab mengatakan di 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saya harus katakan kepada saudara, ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Ketika engkau sudah mengalami membangun dirimu sendiri, engkau bisa membangun jemaat. Engkau bisa bernubuat kepada jemaat. Kalau engkau pun gak pernah bisa membangun dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa membangun orang lain? Ayo berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. Ada banyak hari-hari ini viral. Saya hormati, semua itu ada senior-senior saya. Saya hormati, mereka luar biasa. Mau mereka berbicara dengan lantang, mau mereka berbicara mengatakan atas nama Tuhan, mereka mau berbicara dikatakan dapat penglihatan, kalau mereka mau berbicara tentang nubuatan, semuanya mereka luar biasa dan saya tangkap semuanya dan saya bawa dalam doa yang mana terbaik Tuhan akan berikan kepada saya. Saya kolaborasikan semuanya apa yang mereka katakan. Dia katakan bahwa akan masanya, tiba waktunya antikris datang, kita diangkat atau disingkirkan. Saya berjaga-jaga. Ada yang bilang mengatakan bahwa ayo kita berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. Tuhan menyuruhkan untuk men-stop badai ini, men-stop virus ini. Saya pegang, karena Alkitab mengatakan Roma 8 ayat 1 mengatakan, dengan mulut kita yang berkuasa ini, yang mati bisa hidup, yang hidup bisa mati. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, segala sesuatu yang mati, ada aktivitas kehidupan, segala yang hidup kita pegang, kita deklarasikan akan terjadi kehidupan di sana. Dimanapun kita berada. Mereka mengatakan, hamba-hamba Tuhan yang lain yang sedang firman mengatakan, jaga kekudusanmu, kita terima segala sesuatu yang disampaikan yang benar dan dalam kebenaran, yang tidak menolak firman Tuhan, yang tidak menolak Yesus, yang tidak menolak Injil, yang tidak mempermalukan Roh Kudus, yang tidak mempermalukan nama Allah. Terima saja dan bawa itu dalam rumahmu. Dan renungkan, dan berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya selama hampir 1 bulan di rumah, saya mengintrospeksi diri, menyelidiki hati saya, menselidiki hidup saya, menyelidiki pikiran saya, menyelidiki seluruh apa yang kurang dalam diri saya. Saya minta kepada Tuhan, ampuni aku. Tuhan memberitahukan di saat kita dalam hadirat Tuhan, kita akan diberikan segala sesuatu yang belum dibereskan di hadirat Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan yang saya kasihkan, yang di rumah, ayo kita bereskan semua. Bereskan semua. Saya memberikan 2 poin dengan cepat saja. Ketika mempelai belum datang, apa yang harus kita lakukan? Hanya 2 poin. Fokus 2 poin ini saja. Yang pertama, memperbanyak berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus.
Itu poin pertama. Supaya engkau tidak terlena santai. Tidak mengalami kesantaian, kenyamanan di dalam rumahmu. Mungkin di rumahmu penuh dengan fasilitas semuanya. Mungkin rumahmu penuh dengan kolam berenang. Mungkin rumahmu penuh dengan tempat olahraga. Mungkin rumahmu penuh dengan segala sesuatu apapun yang bisa engkau tanam tumbuh. Mungkin segala sesuatunya engkau lakukan bisa. Puji Tuhan kalau Tuhan berikan small Eden yang ada di rumahmu. Tapi saya katakan ketika engkau tidak berbahasa Roh Kudus, Roh Kudus tidak akan bisa leluasa berbicara kepadamu. Iblis akan merusak hidupmu. Bahasa Roh Kudus adalah bahasa rahasia antara kita dengan Allah. Jangan sempat iblis mengetahui bahasa rahasia kita ini. Hanya bahasa Roh Kuduslah iblis tidak bisa mengacaukan, membuat kerusuhan. Ketika engkau diajari Roh Kudus, karena engkau selalu berkata-kata dalam bahasa roh, roh itu akan terus membawa engkau semakin hari semakin kuat, semakin perkasa. Dan engkau bangkit menjadi manusia roh. Yang ada tantangan apapun engkau dapat bisa tampil dengan kekuatan dari Allah, bukan dengan kekuatanmu. Daud di masa-masa disembunyikan, dia dilatih, dia dipersiapkan. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bukan ngomel dengan yang lain-lain. Dia ngomel kepada Goliat. Dan dia berkata kepada Goliat, siapakah itu yang menghina nama Tuhan dalam barisan tentara Tuhan ini? Siapa itu yang gede itu? Siapa yang besar itu? Siapa yang maki-maki Tuhan itu? Goliat dengan sangat marah melihat Daud. Tapi Daud, dia dengan keperkasaannya dapat bisa menumbangkan, menghancurkan Goliat-Goliat. Saya katakan kepadamu, siapa Goliatmu? Siapa Goliatmu? Bangkitlah di dalam roh. Tidak ada kekuatan kita di muka bumi ini. Engkau banyak harta, engkau banyak uang, apapun yang kau katakan tidak ada artinya. Tapi kalau ada Roh Kudus, Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan. Karena itu Alkitab mengatakan sangat jelas dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu akan membangun hidupmu semakin kuat. Dan kekudusan Allah dalam hidupmu memproteksi hidupmu. Yesus mati bukan tujuan hanya untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Tapi Yesus mati juga mengampuni dosamu. Yesus mati juga untuk memproteksi dirimu dari segala serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Jangan menghakimi siapapun. Kalau mereka yang mati di dalam Tuhan di saat-saat virus seperti ini, udahlah, biar nanti ceritanya Tuhan yang tahu. Kalau ada orang-orang yang mati saat-saat seperti ini yang dekat sama Tuhan, sudahlah tutup mulutmu. Hari ini saya katakan sebagai hamba Tuhan, saya berkata berani, jangan merusak minyak dan anggur. Jaga Roh Kudus dalam dirimu. Jaga kekudusan dalam dirimu. Itu yang pertama yang saudara harus ketahui. Ketika mempelai itu belum datang, jangan sempat bosan. Jangan sempat lalai, jangan sempat lengah. Jadi waspada dan fokus. Yang pertama, terus setiap hari berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. Engkau mungkin sudah selesai berdoa, sudah selesai baca Alkitab. Mungkin bagi menjalankan aktivitas, mungkin olahraga sesaat, hanya beberapa menit. Tapi saat engkau berolahraga, engkau juga harus tetap ada bahasa Roh Kudus. Enggak harus bahasa Roh Kudus itu dengan suara yang engkau bisa keluarkan didengar orang lain. Tapi boleh juga engkau lakukan hal seperti itu. Engkau lagi masak, bisa engkau berbahasa Roh Kudus. Engkau lagi nyapu, engkau bisa bahasa Roh Kudus. Kan engkau lagi di stay home. Kan gak pamer kepada orang lain. Kenapa kita tidak mau dilatih oleh pekerjaan Roh Kudus? Ayo jemaat Tuhan yang saya kasih. Jemaat GPDI Yosua Ministry. Saya bicara kepada kalangan gereja kami sendiri. Jangan ada yang kritik. Jangan ada yang kritik. Walaupun kau menonton, jangan yang kritik. Ini gereja yang kami bicara kepada gereja kami. Gereja GPDI Yosua Ministry. Saya bicara kepada engkau, bahkan anak-anak rohaniku dimanapun kau berada. Bahkan di marketplace. Seluruh orang-orang marketplace yang mengenal saya berkata kepadamu dengan kasih. Saya berkata, jaga kekudusan. Jaga kebenaran di dalam hidupmu. Yang kedua, bukan hanya kita berbahasa Roh Kudus saja. Yang kedua, kembali kepada
yang mana saya percayai, yang gereja ini sudah pegang. 1 Korintus 23 ayatnya, 1 Korintus 5 ayat 23, yang dia katakan semoga roh jiwa tubuh terpelihara sempurna. Yang kedua ini engkau harus tahu, jaga rohmu, jaga jiwamu, jaga tubuhmu. Harus ada keseimbangan. Selama ada stay home, harus ada keseimbangan. Engkau boleh ngeroh, engkau boleh terus basah roh, tapi jiwamu pun tetap engkau harus jaga. Suami-suami, istri-istri, anak-anak yang ada di rumah semuanya, jaga ketenangan di rumahmu. Jaga sukacita satu sama lain. Yang membuat tidak sukacita, apabila ada warning, stop, dan lakukan yang bersukacita. Karena Alkitab katakan, semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Jiwamu jaga, ketenangan jaga, damai sejahtera itu jaga. Semua lakukan. Berkreativitaslah engkau di rumah. Tunjukkan damai sejahtera Allah tercurah, sehingga seisi rumahmu ada ketenangan. Jangan membuat si A menjadi tidak tenang kepada si B, si B tidak punya jadi tenang kepada si C, dan sebaiknya. Jaga seisi rumahmu. Rohmu kasih makan, jiwamu kasih makan, tubuhmu kasih makan. Bagaimana cara engkau memberikan makan rohmu? Baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Perkatakan firman Tuhan yang menjadi keyakinan dalam dirimu. Ada satu firman yang melonjak-lonjak dalam dirimu. Perkatakan, deklarasikan. Kalau engkau memiliki ada lonjakan-lonjakan dari rohmu, berkata bahwa virus akan selesai April ini, doakan, deklarasikan, dan kau berkata di dalam nama Yesus, apa yang menjadi keyakinanku bahwa di bulan April ini virus stop dan segala sesuatunya berhenti. Yang sakit sembuh, yang belum sakit tidak akan pernah sakit lagi dan tidak pernah lagi kena virus. Kalaupun engkau tidak sakit kena virus corona, mungkin engkau sakit yang lain, tetap engkau bisa berdoa. Kita sudah ada pengalihan fokus gara-gara virus corona. Kita semua berbicara tentang virus corona. Sebenarnya kita harus fokus untuk membangun roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Jangan kejiwaan engkau di rumah, kerjanya nonton. Main game. Stop. Dan sebagai hamba Tuhan berkata, stop. Jiwamu bukan di situ. Jiwamu tenang di hadirat Tuhan. Engkau boleh bisa main sesuatu, engkau boleh tertawa, engkau bisa lakukan sesuatu, tapi jangan terlalu banyak kejiwaan. Jiwamu bisa tenang dengan cara yang engkau bisa lakukan secara kreativitas. Aktivitasmu bisa engkau lakukan dengan apapun. Jaga tubuhmu. Bicara dengan tubuh, apa yang ada Tuhan kasih makan, makanlah secukupnya. Makan dan nikmati, bersyukur, jangan mengeluh. Engkau mau makan jagung saja, bersyukurlah. Kau mau makan ubi saja, bersyukurlah. Jangan kita teriak-teriak di mensos. Kami kurang. Malu nama Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan, tapi kita yang selalu menganggap kita belum berkecukupan. Jaga roh, jiwa, tubuhmu. Ada keseimbangan di sana. Engkau boleh olahraga. Engkau boleh mengalami ada sesuatu yang kau kerjakan di rumah. Tapi hari ini saya sampai kepada saudara. Sebelum saya mengakhiri 2 menit ke depan, saya cuma hanya mengingat kepada saudara. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua engkau yang dengar, lewat meeting Zoom juga, lewat juga engkau ada di rumah, lewat rekaman ini juga, siapapun engkau, aku tidak tahu. Tetapi aku secara jujur mengasihimu. Aku mendoakan engkau di luar sana. Apapun bebanmu itu sama seperti kami punya beban. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada dirimu, jaga kekudusan, jaga kebenaran. Fokus, jangan ada pengalihan fokus. Fokus kepada Tuhan, fokus untuk terus berdoa. Fokus jaga kebenaranmu, jaga kekudusanmu. Sehingga tidak ada waktu yang engkau lalai. Mungkin kau katakan, lama kali Tuhan datang, lama kali ini berair dan sebagainya. Tapi ingatlah, tiba waktunya. Engkau mungkin menganggap itu tenang, mungkin itu engkau anggap itu damai, mungkin kau anggap itu nyaman, tapi tiba-tiba disitulah hari Tuhan datang. Sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita semua yang saya kasihi,
Jaga kebenaran. Apa yang sudah engkau terima dari hamba-hamba Tuhan, dari gembala-gembalamu, dari pemimpin-pemimpin rohanimu, jaga itu, pegang itu, dan jaga kekudusan. Hari ini kita sebentar akan menjalankan perjamuan kudus. Biar lewat perjamuan kudus, seperti minggu lalu saya katakan, lewat perjamuan kudus kita sedang ingat apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Menebus dosaku, membebaskan dosaku, dan membebaskan dosamu juga. Dan hari ini saya percaya orang Kristen banyak sedang berdoa. Ketika banyak doa-doa dinaikkan dari rumah-rumah, percayalah, api Roh Kudus dari rumah ke rumah, dari Sabang sampai Merauke, semua mereka berdoa, naik asap membumbung tinggi ke hadirat Tuhan. Saya yakin dan percaya, hati Tuhan yang tadinya sangat marah, hatinya Tuhan karena sebetul-betul melihat seluruh dunia, dia sangat murka karena ada banyak orang-orang melakukan free sex. Orang melakukan, ada banyak aborsi, ada banyak orang-orang membunuh diri, ada banyak orang-orang narkoba, ada banyak orang-orang melakukan kejahatan. Apapun yang kau sebut kejahatan itu, Tuhan mungkin murka, tapi Tuhanmu juga penuh dengan kasih sayang. Dia bisa mengampuni kita. Tapi naikkanlah mesbah doa, naikkanlah mesbah keluarga-keluarga, naik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melihat ada asap yang naik ke surga. Dia mencium ada korban kebenaran, ada korban pengampunan, ada korban penyesalan, ada korban pertobatan, ada korban kekudusan. Dia mencium dan Tuhan mulai pending, Tuhan batalkan, murkanya surut. Kalaupun nanti surut, tetaplah jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Tuhan mengampuni segala masa lalumu. Tuhan tidak pernah mengorek-ngorek masa lalumu. Tapi masa-masa yang engkau ada di rumah, mempersiapkan dirimu. Mari sama-sama. Saya orang kampung, bahasa saya bahasa kampung. Bahasa saya bahasa yang tidak dapat mudah dimengerti mungkin bagi orang lain. Bahasa saya bukan bahasa teologi ya, tapi bahasa saya mungkin saya katakan sama seperti ucapan saya adalah nama saya Petrus. Bahasa saya bahasa nelayan, mungkin ada banyak kekurangan bahasa saya, kata-kata saya. Tetapi saya harus katakan, pesan ini harus sampai kepada engkau yang mendengar. Haleluya, haleluya. Biar firman Tuhan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Ayo sama-sama kita bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita sama-sama mau melakukan perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus hari ini kita lakukan dengan hati bersyukur. Hati yang penuh bersyukur bahwa Yesus kita mati. Kalau Yesus kita tidak mati, sia-sia semua dunia ini, sia-sia yang kita bicara tentang surga. Yesus mati dan menebus dosaku dan menebus dosamu. Dan begitu juga Yesus bukan hanya berhenti mati saja, tapi dia bangkit dari kuburan dan dia sudah hidup dan dia ada di surga. Hari ini kita menjalankan perjamuan kudus, bukan sekadar hanya rutinitas, tapi kita menjalankan perjamuan kudus ini karena kita mau menghormati dia dan mengingat pengorbanannya yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita pada pagi hari ini kita menjalankan perjamuan kudus. Kita mau memperingati kematian Tuhan. Dan saya tahu Tuhan kita dan Tuhan yang kita sembah sudah hidup, dia ada di surga. Tapi hari ini kita memperingatinya. Kita bersukacita, kita bersyukur buat kebaikan pengorbanan Yesus yang begitu hebat, mengampuni dosa, pelanggaran kita, menyembuhkan dari sakit penyakit, dan kita diproteksi dari si jahat. Haleluya. Mari kita nyanyikan dan kita deklarasikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang hebat. Oh,
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Saudara tetap pegang roti di tangan kananmu dan cawan ataupun yang penggantinya adalah teh tawar atau jus, apapun kau bisa lakukan. Sama-sama kita pegang roti dengan tangan kanan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara sudah menerima roti, kalau saudara sudah menerima cawan yang saudara sudah pegang, ingatlah kehebatan Tuhan kita, kebesaran Tuhan kita. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi segala apa yang sudah dia perkatakan. Dia katakan sudah selesai. Dia sudah selesai. Dia sudah selesaikan persoalan masalah kita. Dengan kuasanya kita terima kemenangan demi kemenangan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagi aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sudah makan tubuh Kristus. Kita sedang memperingati akan kematiannya. Kita memperingati Yesus yang sudah menyelesaikan di kayu salib. Tuhan kita besar, Tuhan kita hebat, luar biasa. Angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia ambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau hebat, Engkau luar biasa, kuasamu luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Korabashikatarararara. Eralamalama sandararabaya kararara. Keralamalama sakadarara. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih. Yaralamaya kerarabaya kararara. Jesus Christ, Yesus hebat, Yesus besar, Yesus berkuasa, Yesus kami hidup, Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Biar kami hari ini umat-Mu memperingati bahwa Engkau sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Hari ini kami berkata-kata bersama-sama mendeklarasikan dengan kuasa Kristus di kayu salib. Di dalam nama Yesus, kami proklamirkan, kami deklarasikan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau virus corona tiba-tiba datang dan kami tidak tahu, dan hari ini juga kami katakan tiba-tiba Tuhan lenyapkan begitu saja di dalam nama Yesus, dan kami tidak tahu dengan cara apa yang Tuhan selesaikan, yang hanya kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib. Hari ini kami juga berdoa dengan kuasa pekerjaan dari kuasa Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia, buat lembaga tertinggi MPR, buat lembaga tinggi Presiden dan wakilnya, serta Menteri Tenaga Kerja dan seluruhnya yang bekerja bersama-sama, berkolaborasi membantu Bapak Presiden kami, yaitu Presiden Jokowi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamahnya, Tuhan menolongnya, Tuhan memberikan hikmat akal budi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Presiden kami memiliki hikmat, memiliki hikmat-Mu yang luar biasa. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan, kami berdoa buat Menteri yaitu Dalam Negeri, kami berdoa buat Kepolisian, Polri, kami berdoa buat TNI. Mereka berjerilah saat ini. Kami berdoa supaya mereka kuat, mereka Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan kepadanya. Kami memberkati dia, jaga lindungi keluarganya, jagai pribadi-pribadi mereka, hikmat-Mu menyertainya. Kami berdoa buat dokter-dokter yang saat ini memiliki sosial yang luar biasa, memiliki ada satu hati yang mengasihi mereka yang sakit. Walaupun mereka hanya menjaga, walaupun mereka ada di samping mereka yang sedang sakit, mereka jaga juga Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka. Ini berdoa Tuhan buat mereka semuanya yang berkorban dimanapun berada. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang saat ini masih Tuhan buat berkat ada tercurah dalam hidup mereka. Mereka membagi beras, bagi sembako untuk mereka-mereka yang susah. Berkati gereja-gereja semuanya, berkati para hamba Tuhan, berkati para pendeta yang dimanapun berada. Biar hati kami hati hamba, hati yang lurus, hati yang benar, ada yang tulus, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kami semua para hamba Tuhan, biar saling mendoakan, kami saling memberkati, kami saling bergandengan tangan, kami saling menguatkan. Kami patahkan roh perpecahan, roh dari pekerjaan setan iblis yang ingin mengacaukan situasi keadaan ini. Di dalam nama Yesus kami patahkan, keluar dari kota kami, keluar dari bangsa kami, keluar dari hati-hati kami, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan.
Aku berdoa buat jemaat GPDI Yosua Ministry. Engkau ada di rumah, engkau sedang mempersiapkan hidupmu, waktumu, membangun mesbah keluarga, mesbah pribadimu. Naikkan haruman-haruman, wangi-wangian kepada tahtanya Allah, sehingga Allah punya belas kasihan kembali atas keluargamu, atas kota ini, atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan, buat anugerah yang kau berikan. Haleluya, haleluya. Kita akan menerimakan berkat. Kau bisa angkat tanganmu. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan sekali lagi, menjadi perkataan ucapan iman kita. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub, dan Bapa kita semuanya. Terimalah berkat anugerah itu dalam cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita saat ini. Engkau yang di rumah, engkau yang ada di luar kota, engkau yang ada dimanapun tempat berada, Tuhan memberkati engkau, menjagai engkau, melindungi engkau, memelihara engkau. Dan apapun yang kau kerjakan dari rumah akan kau lihat hasilnya. Karena di rumahmu ada atmosfer keilahian. Dan waktu kau bekerja dari rumah, Tuhan campur tangan dalam pekerjaanmu. Diberkati engkau di rumah, diberkati pada waktu engkau melakukan kegiatan apapun. Semestinya walaupun terpaksa engkau harus keluar dengan situasi keadaan apapun, perlindungan Tuhan nyata dalam hidupmu, hidup kami semuanya. Terimalah berkat itu. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan menjaga kita semua. Yang percaya dan berkemenangan bersama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Ibadah kita selesai. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara memberikan ke kas gereja kita atas nama di sini, yaitu Lisa Awi, bendahara gereja kita. Itu bukan untuk saya, tapi untuk gereja yang kita akan buat kelola untuk apa yang menjadi keperluan dalam operasional gereja kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Hari Minggu jangan lupa kita ketemu lagi dalam perjamuan kudus. Biar hari Minggu kita dikuatkan lagi, diberikan semangat kembali. Yesus sudah bangkit dan kita juga merayakan di hari Minggu. Kami semua satu keluarga dan hambanya Rosida juga bersama-sama berkat kepada saudara. We love you all. Sampai ketemu lagi. Haleluya.